belajarlah bersyukur. Ketika kita belajar bersyukur, termasuk ketika kita sulit bersyukur, tidak banyak hal yang bisa kita syukuri. Di situ kita sedang menciptakan hati yang baru, hati yang penuh syukur, hati yang mau tunduk pada kehendak Allah, hati yang tidak pernah goyah, hati yang mau berjalan dalam jalan Tuhan, apapun yang terjadi. Salam damai sejahtera saudara-saudara yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph, edisi ke-15 bulan Januari tahun 2024. Saudara-saudara, bagaimana kabar Anda hari ini? Apakah tadi pagi ketika Anda memulai hari, ketika Anda membuka mata, ketika Anda mulai berdoa, Anda mengucapkan rasa syukur dan terima kasih pada Tuhan? Buat rahmat-rahmatnya yang baru, buat segala hal yang baik yang kita terima dari Tuhan. Saudara-saudara, jadi orang beriman jangan pernah lupa bersyukur. Jangan pernah lupa berterima kasih. Meskipun kenyataan yang kita hadapi sulit banget Romo untuk bersyukur. Hidup aja serba kurang. Masalah aja masih ada, bahkan bertambah terus. Bagaimana saya bisa bersyukur Romo? Saudara-saudara, bersyukur adalah nyanyian dari kehidupan kita manusia sebagai ciptaan kepada Sang Pencipta, kepada Sang Perencana kehidupan kita. Belajarlah bersyukur terhadap hal-hal yang kecil dalam kehidupan kita. Romo, saya tiap hari udah bersyukur Romo. Ke dalam doa, Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih, Tuhan saya bersyukur. Tapi kok lama-lama bosen ya Romo? Saudara-saudara, saya ajarin triknya. Kalau Anda bosen, ngulang-ngulang terus, lama-lama kan jadi formalitas. Lama-lama nanti jadi pura-pura. Trik dari saya adalah Anda bisa menggantinya, divariasikan dengan nyanyian syukur. Ada begitu macam banyaknya lagu-lagu syukur, lagu-lagu rohani. Jangan lagu dangdut tapinya ya, Bang, SMS siapa ini Bang? Kok bunyinya pakai sayang-sayang? Ya itu nggak ada rasa syukurnya. Tapi lagu-lagu rohani yang bisa Anda pilih di YouTube itu banyak. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji, terima kasih. Terus ulang terus sampai Anda dengan penuh syukur. Tinggal mengucapkan di akhir, amin. Seperti itu. Ada banyak lagu di puji syukur ya saudara-saudara yang mencerminkan nyanyian syukur, pujian kita kepada Allah. Supaya doa kita enggak monoton, itu saja. Siapa yang setiap hari, setiap pagi setel lagu rohani, kemudian juga nyanyi lagu rohani, silakan coba tolong teman-teman kita yang belum tahu, kayaknya lagu rohani apa Romo yang bisa betul-betul ngenyes banget mengungkapkan rasa syukur kita pada Tuhan. Silakan tulis di kolom komen ya. Saudara-saudara, di tanggal 15 bulan Januari 2024 ini, bacaan-bacaannya itu bagus-bagus, nyambung, baik bacaan pertama, Mazmur maupun bacaan Injil. Betul-betul menelanjangi diri kita, betul-betul membongkar kebiasaan-kebiasaan buruk dalam diri kita. Kita yang mau hidup suci, mau memperbaiki doa kita, mau memperbaiki relasi kita dengan Allah, dengan sesama, dengan orang tua, dengan pasangan hidup, dengan anak-anak. Mau Romo, niatnya kenceng. Sampai-sampai di awal-awal pertobatan kita itu kenceng gaspol gitu. Sampai orang-orang pada geleng-geleng, wah ini luar biasa nih. Tapi ternyata banyak dari kita, termasuk saya juga ya, pertobatan kita cuman sebentar, cuman sementara. Kemesraan kita dengan Tuhan sifatnya cuma sementara saja. Ketika kita masuk lagi dalam aktivitas kita sehari-hari, jatuh lagi. Dengan segera kita melupakan Tuhan. Ketika kita lagi punya masalah, punya keinginan, punya problem, wah kita deket-deketin Tuhan. Seolah-olah dengan begitu tuh Tuhan berbelas kasih sama kita.
Tapi ketika masalahnya selesai, ketika doa-doa kita terkabul, dengan mudah kita sibuk lagi dengan kehidupan harian dunia kita ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, dosa yang diulang-ulang terus, hati-hati. Kebiasaan buruk yang diulang-ulang terus, hati-hati. Lama-lama jadi karakter, lama-lama jadi kebiasaan, lama-lama jadi identitas kita sebagai pendosa, lama-lama mempengaruhi betul-betul cara berpikir kita, cara kita merasa, cara kita bertingkah laku. Dosa sekecil apapun, saudara-saudaraku terkasih, sifatnya berbahaya. Seperti kita misalnya berjalan naik gunung gitu, dari dasar gunung kita itu ambil kerikil-kerikil, bukan? Mula-mula kerikilnya itu kan kecil-kecil. Bagus, ada yang warna merah, ada yang warna hitam, ada yang warna coklat, bahkan ada yang warna putih. Lalu kita masukkan ke dalam saku celana kita. Lalu kita jalan lagi, ada lagi yang bagus lagi, kita ambil lagi. Terus kita ambil lagi, kita masukin ke kantong kita, Kita sadar, saudara-saudara, hal-hal yang kecil yang kita anggap bagus ya nggak apa-apalah kita kantongin. Tapi kalau kita terus nambah lagi, lama-lama merepotkan perjalanan kita, lama-lama membuat perjalanan kita berat, lama-lama mengganggu langkah kaki kita. Kok kayak bawa beban batu bertonton ya? Ya karena hal-hal yang dikit-dikit itu kita simpan, lama-lama dia nempel, lama-lama membebani kehidupan kita. Itulah sifat dari dosa. Maka dari itu saudara-saudara, Tuhan Yesus dalam Injil Markus bab 2 ayat 18 sampai 22 betul-betul menggarisbawahi bahwa tidak seorang pun menambal secari kain yang belum susut pada baju yang sudah tua. Bayangin saudara-saudara, kalau Anda punya pelan gitu ya, atau topok zaman sekarang tuh yang buat ngelap-ngelap, yang udah ringkih, yang udah lusut banget, yang udah tua banget, terus bolong. Terus kita ambil baju yang masih baru, kainnya masih bagus, kita tempelin saudara-saudara. Kita bisa tahu bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan sesuatu yang luar biasa. Ya pasti koyaklah kain yang lama dan kain yang baru itu. Dikatakan juga, demikian juga tak seorang pun mengisikan anggur baru ke dalam kantong kulit yang sudah tua. Karena jika demikian, anggur tersebut akan mengoyakkan kantong itu, sehingga baik anggur maupun kantongnya akan terbuang. Jadi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula. Saudara-saudara yang terkasih, rahmat-rahmat Tuhan yang kita terima setiap hari adalah rahmat-rahmat yang baru, rahmat yang segar. Bukan cuma rahmat baru yang kita terima sebagai manusia lama. Rahmat yang baru membawa kita juga menjadi manusia baru. Kita punya hati yang baru. Maka betul yang saya katakan di awal, belajarlah bersyukur. Ketika kita belajar bersyukur, termasuk ketika kita sulit bersyukur, tidak banyak hal yang bisa kita syukuri. Di situ kita sedang menciptakan hati yang baru, hati yang penuh syukur, hati yang mau tunduk pada kehendak Allah, hati yang tidak pernah goyah, hati yang mau berjalan dalam jalan Tuhan, apapun yang terjadi. Hati yang mau setia, hati yang mau mencinta, hati yang mau mengampuni, hati yang mau berbagi kasih dengan sesama. Maka tawaran mempunyai hati yang baru, memiliki kantong kulit yang baru, itu setiap hari saudara-saudara. Kalau kita semakin sadar rahmat yang kita terima dari Tuhan itu adalah rahmat-rahmat yang baru. Nah saudara-saudaraku, bagaimana anggur yang baru bisa mengoyak-ngoyak, bisa menghancurkan kantong kulit yang lama? Itu caranya kan pelan-pelan, caranya sedikit-sedikit, nggak langsung diisi langsung biar gitu. Tetapi proses oksidasi hari demi hari, minggu demi minggu, lama-lama kantong kulit lamanya rusak. Nah saudara-saudaraku yang terkasih, demikian juga proses dosa. Kalau kita lihat bagaimana dalam bacaan pertama dari kitab 1 Samuel bab 15 ayat 16 sampai 23, di situ Saul, bayangin saudara-saudara, Raja Saul, pribadi yang luar biasa,
yang bagus, yang cakap, yang terampil, yang dipilih Allah menjadi raja pertama orang Israel, mulai terkecoh dengan hal-hal yang kecil. Kalau kita lihat bagaimana Saul ditolak oleh Allah karena ketidaktaatan yang kecil-kecil, saudara-saudaraku. Bukan perbuatan-perbuatan yang besar gitu, tetapi hal-hal yang kecil yang sering kali diremehkan oleh Saul. Bagaimana tidak? Nabi Samuel meminta Saul untuk menunggu. Jangan kamu maju ke medan perang. Tunggu aku datang. Aku akan minta petunjuk dari Allah. Yang namanya perang kan seringkali kan gak bisa ditunggu-tunggu. Maka yang terjadi adalah Saul melanggar perintah dari Samuel ini. Dia langsung maju perang karena Samuelnya tidak datang-datang. Alhasil saudara-saudara, meskipun sudah diperingati, nanti dalam peperangan kamu jangan ambil harta benda dari orang-orang musuh-musuhmu ini. Tetapi di medan perang ketika Saul berhasil mengalahkan Raja Agag, menghancurkan orang-orang Amalek, orang-orang Israel ini tergiur dengan harta benda mereka, dengan ternak-ternak mereka yang gemuk-gemuk. Alhasil saudara-saudara, perhiasan-perhiasan, berhala-berhala orang Amalek ikut diboyong ke tanah terjanji ketika mereka menang perang. Saudara-saudaraku yang terkasih, inilah yang menjadi cikal bakal penyembahan berhala di Israel. Karena mereka tergiur dengan yang indah-indah, dengan yang bagus-bagus, dengan yang berkilau-berkilau, padahal itu adalah sebuah berhala. Mereka menganggap dengan semua itu mereka bisa mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Tuhan tidak menghendaki hal itu. Nah, dikatakan saudaraku, Saul menolak firman Tuhan, tidak mau bekerja sama dengan firman Tuhan. Alhasil, Saul pun ditolak oleh Allah sebagai raja. Romo-romo, itu kan Saul, Romo. Dalam peperangan, kami kan yang gak pernah maju ke medan perang, Romo. Kami bukan tentara. Saudara-saudara, di Mazmur tanggapan, di Mazmur bab 50. Betul-betul yang membuat kita seringkali kedodoran dalam relasi kita dengan Allah, yaitu soal kejujuran. Mazmur bab 50 berkata, orang yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan dari Allah. Kejujuran. Bagaimana saya, Anda, orang-orang tua, orang-orang muda, seringkali kita jatuhnya pada ketidakjujuran, pada kebohongan demi kebohongan. Kebohongan yang satu hanya bisa ditutupi oleh kebohongan yang lain. Bagaimana seorang imam kalau hidupnya tidak jujur, dia akan resah, dia akan gelisah, dia akan merasa bersalah, dia akan terus dikejar-kejar oleh kebohongannya ini. Hidupnya jadi tidak bahagia, sukacitanya jadi hilang, dia jadi mudah marah, dia jadi sensitif, dia jadi curigaan. Demikian juga suami-suami yang hidup dalam ketidakjujuran. Demikian juga dengan para istri. Orang tua juga begitu, anak juga demikian. Kalau kita berbohong, kita kayak diudak-udak sama dosa, bukan? Tidur nggak tenang, nggak nyenyak, makan nggak enak, jalan-jalan meskipun ada pemandangan luar biasa. Tapi kalau ada kebohongan dalam hati, saudara-saudara, suara hati kita akan mendakwa kita dengan kebohongan-kebohongan kita. Saudara-saudaraku terkasih, seperti dosa, demikian juga dengan kebohongan, ketidakjujuran, berawal dari hal-hal yang kecil. Maka kalau Anda ya di sini yang menonton ini adalah orang tua yang masih punya anak-anak kecil, ajarlah mereka, bukan cuma mengajari mereka matematika, bahasa Inggris, pengetahuan-pengetahuan alam, segala ilmu pengetahuan. Pertama-tama ajarlah mereka tentang kejujuran. Betapa nilai kejujuran itu sangat amat penting. Tetapi kita tahu saudara-saudara, yang namanya anak itu belajar dari teladan orang tua. Bagaimana anak bisa jujur kalau orang tuanya juga bohong-bohong, kalau orang tuanya tidak tepat janji, kalau orang tuanya seringkali ingkar janji. Maka seringkali anak-anak juga cuman hanya mengcopy paste orang tuanya. Maka orang tua juga perlu hidup jujur, terutama kepada anak. Kemudian juga dalam relasi istri dengan suami, anak dengan orang tua, para imam ini juga harus diajak untuk hidup jujur sekecil apapun.
Jangan sampai saudara-saudara, kebohongan-kebohongan yang kita lakukan di masa lalu, kita tambah-tambah lagi. Yang kemarin-kemarin aja belum selesai, udah mau ditambah-tambah lagi. Kalau bisa saudara-saudara, kalau kejujuran itu memerdekakan Anda, datanglah pada Tuhan. Katakan dengan jujur, Tuhan, aku melakukan kesalahan di hadapan-Mu. Aku berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu akan memperbaiki kehidupanku. Aku akan berusaha hidup jujur, hidup setia, hidup taat. Aku tidak mau hidup dalam kebohongan ini. Karena saudara-saudara, sekali orang tercebur dalam kebohongan yang besar, dia sulit untuk keluar. Hanya rahmat Tuhan yang akan membebaskan kita jadi manusia baru. Betul-betul, anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru. Aku mau hidup baru di dalam Tuhan. Dengan kejujuran, mulailah perangi ketidakjujuran, kebohongan kita yang sudah-sudah dengan kejujuran di masa sekarang dan di masa depan. Betul-betul jadi pribadi yang jujur di hadapan Tuhan. Kepada pasangan, kepada anak-anak, kepada orang tua. Demikian pun dalam pelayanan. Seringkali kita juga tipu-tipu. Gak apa-apalah dikit-dikit, gak apa-apalah bohong-bohong dikit, gak apa-apalah ambil-ambil dikit. Lama-lama saudara, kita akan terjerumus dan kita sulit untuk keluar. Saudara-saudara, biarlah firman Tuhan kita terima, menjadi satu dalam kehidupan kita. Firman Tuhan menjadi kekuatan kita setiap hari. Terima kasih Tuhan atas rahmat-Mu yang baru setiap hari yang aku terima. Jadilah diriku manusia baru yang memiliki hati yang baru, kesempatan baru, peluang-peluang yang baru Tuhan. Yang lama biarlah berlalu. Aku tidak mau ingat-ingat lagi. Aku mau fokuskan pada hidupku bersama-Mu Tuhan, hari ini dan seterusnya. Mengalir berkat buat hidup kita. Rahmat Tuhan bekerja secara luar biasa hari ini, yang dibuka dengan rasa syukur. Kita tutup juga dengan rasa syukur. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Salam.